Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindy. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum laut internasional, yang dimana ada materi tentang UII, dimana ada materi tentang EU fishing. Yang pertama akan dijelaskan apa sih itu negara kepulauan terbesar di dunia yang didominasi oleh laut. Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, yaitu KKP, pada tahun 2019, nilai hasil ekspor perikanan Indonesia telah mencapai 73 juta dalam termasuk salah satu sektor yang sangat diandalkan untuk pembangunan nasional. Luar biasa sekali ya dalam penangkapan ikan ini secara ilegal di perairan Indonesia. Sepanjang tahun 2021 saja KKP menangkap 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan pasal yang telah dalam UNCLOS sebutkan, dan 53 kapal asing yang mencuri ikan, dan juga 96 pelaku penangkapan ikan dengan cara merusak ekosistem kelautan yang ada di Indonesia. Nah, penangkapan ikan ilegal ini tentunya harus terus ditindak keras karena menimbulkan jumlah kerugian yang begitu besar bagi Indonesia dan juga mengancam kelestarian laut kita. Nah, terus UII fishing itu apa sih? Adalah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan, yang merupakan singkatan dari illegal, imported, dan unfiltered. Persingkatan bangsa PBB yang menetapkan UII fishing sebagai salah satu dari tujuan kejahatan maritim di dunia bersama dan pembajakan dan perampokan bersenjata, teroris, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut, dan perusakan lingkungan yang berada di kelautan. Lalu, selain membawa kerugian secara ekonomi praktik, juga membawa dampak negatif dalam berkelangsungan ekosistem laut. Misalnya, banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan yang tidak dilakukan sesuai aturan maupun yang dilakukan di zona yang dilindungi juga dapat membuat keanekaragaman ikan di laut kita yang menjadi berkurang. Gak mau kan kekayaan laut kita itu menjadi terus-menerus seperti itu karena penangkapan ikan secara ilegal ini. Nah, maka dari itu sebagai anak muda kita harus mulai sadar nih dengan potensi ancaman-ancaman yang ada di laut kita. Kalau begitu, saat kita mengetahui adanya praktik UII fishing ini, segera lapor ke pihak berwajib. Lalu pihak berwajib juga akan menyelesaikannya secara hukum. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati dalam perairan dan cukup tinggi serta sumber daya hayati yang keanekaragaman. Indonesia juga berada di posisi yang sangat strategis di antara negara-negara dunia. Letaknya yang strategis inilah yang menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan. Nah, yang terjadi di laut, salah satunya yaitu tindakan kejahatan yang terjadi di laut, salah satunya illegal fishing, yang itu akan terkena pidana dan penelitian yang digunakan adalah yuridis.
normatif dengan menggunakan bahan peledak, yaitu terdapat dalam undang-undang, serta pendekatan konseptual hasil penelitian ini adalah United Nations Convention on the Law of Justice, yaitu UNCLOS 1982, sebagai ketentuan hukum internasional yang mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun di ZEE, zona ekonomi eksklusif. Suatu negara yang diimplementasikan dalam hukum nasional melalui perundang-undangan ataupun undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai illegal fishing ini, yaitu Undang-Undang 31 tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, yaitu tentang perikanan, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Lalu menurut UNCLOS, menurut UNCLOS 1982 itu ada kasus tentang penegakan hukum terhadap kasus ilegal, imported, dan unregulated fishing yang dilakukan terhadap kapal KMBD 95599 TS di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional. Dari hal ini, penegakan hukum terhadap pelanggarannya itu UIFC di ZEE memiliki upaya tersendiri. Hal ini juga karena selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya, jika ditinjau dari hukum internasional itu mengenai penegakan hukum terhadap UIFC di ZEE memakai sesuai dengan pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 yang dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut sebagaimana yang diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya, negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan EU fishing di wilayah zona ekonomi eksklusif. Adapun yang melaksanakan kewenangan sesuai dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut, negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika terhadap kapal perikanan asing yang berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan negara pantai yang dijelaskan dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurungan saja. Jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan, kemudian kapal dan awak kapal yang tertangkap tersebut harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang layak atau jaminan bentuk lainnya kepada negara pantai sesuai ketentuan pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing. Negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil mengenai setiap hukum yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar tentang hal ini. Sedikit materi ini mungkin ada juga pemahaman sedikit. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.